Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana SPD Aud, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan membahas mengenai kurikulum kelompok bermain. Sebelum kita lanjut membahas kurikulum kelompok bermain, terlebih dahulu kita mengenal apa itu kelompok bermain, bagaimana prinsip-prinsip kelompok bermain, dan apa saja komponen-komponen pengembangan kurikulum kelompok bermain. Di dalam Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa satuan program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan dalam bentuk taman kanak-kanak, rodatul atfal, bustanul atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ini, kelompok bermain jelas merupakan layanan dan program PAUD yang sangat penting. Kenapa? Karena kelompok bermain adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia 2-4 tahun. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun, terkhusus untuk kelompok bermain yaitu usia 2-4 tahun. Prinsip-prinsip penyelenggaraan kelompok bermain adalah menganggap bahwa setiap anak itu unik, mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, keinginan, pengalaman, dan latar belakang keluarga yang berbeda. Anak usia 2-4 tahun adalah anak yang senang sekali bermain. Untuk itu, kegiatan dan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian, pendidik yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidik yang memiliki kemampuan mendidik, memahami anak, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki anak, penuh kasih sayang dan kehangatan, serta bersedia bermain dengan anak. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu kurikulum itu harus bersifat luas. Maksudnya adalah kurikulum harus memberikan pengalaman belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek pengembangan. Kemudian, kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Maksudnya, kurikulum harus memberikan berbagai kegiatan dan interaksi yang didasarkan pada usia dan tahapan perkembangan anak. Selanjutnya, kurikulum itu melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Karena orang tua merupakan pendidik utama dari anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Sedangkan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kurikulum itu harus mampu melayani kebutuhan individu anak. Kurikulum dapat memberikan kemampuan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan dan minat setiap anak. Jadi anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dan nilai masyarakat. Maksudnya yaitu kurikulum harus dapat memberikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota dari keluarga dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Dengan ini, anak dapat memahami keadaan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, kurikulum itu harus sesuai dengan standar kompetensi anak. Standar kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengacu pada kompetensi dasar. Namun seharusnya juga diberikan kepada anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, kurikulum itu harus dapat memberikan layanan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kurikulum itu tidak diciptakan hanya untuk anak yang normal, tapi ada suatu program khusus untuk pelayanan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian, kurikulum itu harus menjalin hubungan dengan masyarakat dan keluarga. Karena kurikulum hendaknya dapat menunjukkan bagaimana membangun sinergi dengan keluarga dan masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian, kurikulum itu harus memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak. Jadi, anak akan merasa senang dan sehat pada saat anak berada di sekolah.
Selanjutnya, kurikulum itu mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. Kurikulum hendaknya dapat menjabarkan dengan jelas prosedur manajemen atau pengelolaan lembaga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Selanjutnya, kurikulum itu mengandung pengelolaan sumber daya manusia. Sarana begitu penting dalam instrumen pendidikan. Jadi kurikulum yang baik itu dapat menggambarkan penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga. Selanjutnya kita membahas komponen-komponen pengembangan kurikulum, kelompok bermain. Komponen pertama yaitu anak didik itu sendiri. Anak sasaran pada kelompok bermain itu dibagi dalam 2 rentang usia, yaitu kelompok pertama yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Kelompok kedua adalah usia 3 sampai 4 tahun. Kemudian komponen yang kedua adalah pendidik. Kompetensi pendidik anak usia dini minimal itu sekurang-kurangnya diploma 4 di bidang pendidikan anak usia dini atau jurusan psikologi atau memiliki sertifikat pendidikan anak usia dini atau sekurang-kurangnya pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan anak usia dini. Kemudian komponen selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi usia 2 sampai 3 tahun adalah pengenalan diri sendiri, pengenalan perasaan, pengenalan tentang orang lain, pengenalan berbagai gerak, pengenalan komunikasi, dan keterampilan berpikir. Pengenalan diri sendiri itu adalah perkembangan konsep diri, pengenalan perasaan adalah perkembangan emosi, dan pengenalan berbagai gerak itu perkembangan fisik. Pengembangan komunikasi adalah perkembangan bahasa dan keterampilan berpikir adalah perkembangan kognitif. Materi anak usia sampai 3 tahun mencakup keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam dengan pengenalan lingkungan sekitar, pengetahuan sosial tentang berinteraksi terhadap orang lain, dan bermain bersama teman. Kemudian komponen selanjutnya adalah penilaian atau asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan data dan dokumentasi belajar dan perkembangan anak. Asesmen dilakukan dalam bentuk observasi, konferensi para guru, survei, wawancara dengan orang tua, hasil kerja anak, dan unjuk kerja. Keseluruhan penilaian asesmen dapat dibuat dalam bentuk portofolio. Kemudian komponen selanjutnya adalah pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran membahas tentang keterlibatan anak, layanan program, dan kemudian selanjutnya adalah komponen melibatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, terutama pada kelompok bermain. Dari pembahasan-pembahasan tersebut disimpulkan bahwa kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan usia non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Prinsip kelompok bermain menjadi 4, yaitu setiap anak itu unik. Anak usia 6 tahun adalah anak yang senang bermain. Pendidik yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidik yang memiliki kemauan mendidik. Sekian pemaparan materi tentang kurikulum kelompok bermain. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.